Ismail Hassani mengatakan, Gibran Rakabuming Raka harusnya sudah dicopot jika mengacu UU nomor 23 tahun 2014. Kasus rangkap jabatan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kembali dipertanyakan oleh publik. Pasalnya, Gibran masih menjabat sebagai komisaris di perusahaannya sekaligus sebagai pejabat tinggi daerah. Menyikapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Ismail Hassani menyampaikan, pihaknya belum melihat langsung dokumen administrasi perusahaan Wali Kota Gibran, apakah masih tercatat atau tidak tercatat. Sekalipun jika merujuk pada pemberitaan memang masih tercatat sebagai komisaris di dua perusahaan. Demikian Ibu Ismail pada Kamis, 10 Februari. Gibran Rakabuming Raka bakal terbukti rangkap jabatan dan dicopot. Ismail juga memaparkan jika mengacu pada pasal yang dituangkan pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara tegas disebutkan, kepala daerah dilarang merangkap jabatan, menjadi pengurus di suatu perusahaan swasta atau BUMN, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengacu pada pasal ini dan memang Gibran Rakabuming masih aktif di dua perusahaan tersebut, maka tentu saja harus diakhiri dalam artian harus ditindak begitu sebagaimana diatur dalam pasal yang sama. Demikian ujarnya. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka harus diskors terkait rangkap jabatan yang dilakukannya tersebut jika memenuhi pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sanksi untuk kepala daerah yang merangkap ini kemudian diskors atau diberhentikan sementara selama 3 bulan untuk kemudian menentukan pilihan dia mau menjabat perusahaan tersebut atau wali kota. Demikian tegasnya. Hartanya naik 4M, Gibran utang juga nambah. Harta kekayaan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka nambah 4 miliar rupiah. Penambahan ini pun jadi buah bibir di lini masa. Menanggapi hal ini, Gibran santai saja. Kata putra sulung Presiden Jokowi tersebut, utangnya juga nambah. Bertambahnya harta Gibran tertera di situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik KPK, yaitu LHKPN KPK. .go.id dari situs itu per 5 Februari 2022. Harta Gibran mencapai 25.289.783.659 rupiah. Angka ini naik sekitar 4 miliar rupiah dari yang dilaporkan sebelumnya saat maju di Pilkada Solo 2020. Total harta Gibran ketika itu adalah 21.152.810.130 rupiah. Saat ditanya bertambahnya harta kekayaan, Gibran tak menampik. Sebab ia memang baru merevisi data LHKPN itu pada Januari tahun ini. Menurutnya memang ada tambahan aset dalam setahun ini. Cuma beli tanah kemarin. Demikian kata Gibran kepada wartawan kemarin. Tak cuma soal tambahan harta, Gibran juga menjawab soal utangnya. Ia mengaku masih memiliki tanggungan kredit pemilikan rumah atau KPR. Dilihat sendiri, tambah dikit utang. Demikian lanjutnya. Jika merujuk LHKPN sebelumnya, Gibran memang punya tanggungan utang sebesar 895 juta rupiah. Meskipun punya utang dan kerap tampil sederhana, Wali Kota usia 34 tahun ini adalah kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Kakak kandung Kaisang Pangarep itu bahkan terpaut jauh dengan kepala daerah terkaya kedua di Jawa Tengah, yakni Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. Dedi memiliki total kekayaan mencapai 15.271.644.802 rupiah. Selisih sekitar 10 miliar rupiah dari Gibran. Wah, heboh lagi soal anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang diduga rangkap jabatan. Dan apabila terbukti, maka harus dinonaktifkan sebagai wali kota. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, kembali menjadi sorotan. Dikutip dari Makassar, terkini jaringan suara.com, Gibran diduga telah melanggar undang-undang. Hal tersebut membuat Gibran seharusnya dinonaktifkan selama 3 bulan dari jabatannya. Gibran diduga melakukan rangkap jabatan. Gugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup
kerugian negara dan pencucian uang yang berlangsung via daring pada Rabu 9 Februari 2022. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana Muhammad Taufik mengatakan, seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, maka Gibran harus dinonaktifkan dari wali kota selama 3 bulan. Ia menyebut Gibran terindikasi melanggar Undang-Undang 23 2004, terutama pasal 76 ayat 1 huruf C dan pasal 77. Perlu diketahui bahwa pasal 77 mengatur setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau yayasan. Sementara itu, pasal 77 diatur bahwa sanksi untuk pelanggar ini adalah berupa pemberhentian selama 3 bulan. Berdasarkan data yang saya kutip dari Dirjen AHU Kemenkumham pada 31 Januari 2022, Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di 2 perusahaan, yaitu 19,3% saham di salah satu PT Wadah Masa Depan, ujar Taufik, seperti dikutip dari Makassar Terkini, jaringan suara.com. Taufik menjelaskan, dalam PT tersebut memiliki kaitan jejaring dengan PT SM di kasus lingkungan hidup yang seharusnya dihukum 7,9 triliun menjadi membayar denda sebesar 78 miliar. Sementara terkait hal tersebut, analis politik Henry Satrio berpendapat Gibran orang yang tahu diri dan akan mundur jika melakukan kesalahan. Saya yakin Gibran sudah paham kalau memang dia harus mundur, ya dia akan mundur, kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada kantor berita politik RMI. Menurutnya, Gibran orang yang mengerti posisinya di mata hukum, sehingga Hensat menilai soal rangkap jabatan Gibran tidak akan berujung pada penonaktifan jabatannya sebagai wali kota Solo. Kan dia begitu sangat mengerti posisi hukum dirinya. Saya nggak khawatirlah dengan ini. Pasti Mas Gibran paham, kalau memang salah, dia sebentar lagi akan mundur. Kalau nggak salah, ya dia akan begini saja terus, tandasnya.